Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Tinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan ilmu tasawuf. Kali ini kita ingin membicarakan tentang pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengenalan diri. Tidaklah sempurna seseorang itu mengenal Allah tanpa mengenal dirinya sendiri. Apa yang dinamakan dengan diri atau siapa diri kita? Diri kita adalah jasad kita dan roh kita. Itulah diri kita. Hanya saja kita hendaklah mempelajari tentang asal kejadian daripada diri kita. Asal kejadian daripada jasad kita. Asal kejadian daripada roh kita. Jasad kita ini terjadi atau tercipta daripada air mani, yaitu air mani ibu bapa kita. Kemudian ibu bapa kita tercipta daripada air mani orang tua mereka. Terus orang tua mereka sampailah kepada Adam. Maka anak Adam itu tercipta daripada air mani Adam dan Hawa. Adam tidak tercipta daripada air mani karena Adam langsung diciptakan Allah daripada tanah, api, air, dan angin. Hawa pun tidak tercipta daripada air mani. Dia tercipta daripada tulang rusuk Adam yang diambil kemudian dijadikan Hawa. Nah, berarti mula-mula daripada kejadian manusia itu adalah Adam, dan Adam terjadinya daripada api, air, angin, tanah, dan Hawa terjadi daripada tulang rusuk Adam. Setelah itu anaknya Adam, cucunya Adam sampai kepada kita. Proses terjadinya jasad kita itu daripada air mani sepertaan. Adapun proses terjadinya rohaniyah kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah proses penciptaan kita. Adapun daripada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dia pun tercipta daripada nur ilahiyah atau daripada cahaya ketuhanan. Nah, dari situlah dia terciptanya. Ini proses terjadinya diri kita. Dari Adam. Kemudian roh kita daripada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sejak belum ada alam dan belum ada sesuatu. Itu dari situlah diciptakan roh selanjutnya sampai kepada roh kita. Jadi intinya itulah diri kita dan asal kejadian kita.
Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dengan mengenal diri kita. Kita hendaklah mempelajari asal kejadian diri kita tadi sudah seperti itu. Kemudian kita pun mempelajari sifat daripada diri kita. Allah bersifat dengan sifat ketuhanan, kita bersifat dengan sifat kehambaan. Allah qadim, kita muhadas. Allah kuasa, kita lemah. Allah kuat, kita lemah. Allah berilmu, kita jahil. Allah kaya, kita fakir. Nah ini, bila kita mengenal sifat kita, oh kita fakir, berarti yang kaya Allah. Oh kita jahil, berarti yang berilmu adalah Allah. Oh kita kada berdaya, berarti yang kuasa adalah Allah. Oh kita lemah, berarti yang kuat adalah Allah. Nah inilah jalan kita mengenal Allah. Dan juga kita bisa memandang daripada asal kejadian kita pandang bahwa asal kejadian kita daripada air mani sampai kepada Adam sampai kepada api, air, angin, tanah, dan sampai kepada itu adalah alam, dan alam pun daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pun sama dengan roh kita daripada Nur Muhammad. Jadi kesimpulannya kejadian itu asal jumlah perinciannya habisnya kepada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu sendiri adalah terbit daripada sifat ketuhanan. Allah Qadim, Nur Muhammad itu adalah muhadas. Karena Allah Tuhan, Nur Muhammad itu adalah makhluk. Nah, di sinilah pengenalannya. Dengan memandang dengan suhud. Nah, suhud ini terbahagi kepada dua musyahadah. Karena ada orang yang musyahadah kepada tauhidul apa, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat seperti yang kita bicarakan. Dan ada orang yang musyahadah kepada Nur Muhammad. Nah, kalau orang musyahadah kepada Nur Muhammad berarti dia memandang bahwasanya alam semesta ini terbit daripada nur. Berarti nurlah yang dipandangnya ini dalam pandangan. Hanya sebatas pandangan. Pandangan itu adalah suhud. Suhud itu adalah pandangan. Dan pandangan tidak boleh dijadikan iktikat. Karena iktikat sudah tertentu dan sudah tertuang di dalam iktikat ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa membuat iktikat tidak sesuai dengan iktikat ahli sunnah wal jamaah, berarti ya kada termasuk daripada orang ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa iktikat di dalam ahli sunnah wal jamaah? Allah Ta'ala Tuhan, Muhammad itu Nabi, dan kita adalah umat. Itu iktikat. Allah adalah Qadim, Muhammad itu adalah hamba, dan kita adalah umatnya. Nah ini kadang dicampur. Walaupun dalam pandangan suhud kita bisa saja memandang roh kita kepada Nur Muhammad kepada Nur Ilahiyah, Nur Ketuhanan tadi. Nah dalam pandangan itu satu dalam pandangan. Satu bisa kita pandang satu dalam pandangan. Itu hanya sebatas pandangan. Tapi kita kada boleh mengiktikatakan bahwasanya ruh kita, Nur Muhammad, Allah Ta'ala itu adalah satu. Karena itu kada sesuai dengan iktikat. Allah Qadim, Nur Muhammad muhadas, dan kita pun adalah muhadas. Berarti kada sesuai dengan iktikat. Bila kita mengiktikatkan bahwasanya ruh kita Muhammad, Allah Ta'ala satu dalam wujud, kita iktikatkan kayak itu, berarti sudah menyalahi daripada iktikat yang sudah ada yang kita sepakati di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nah tetap iktikat kita, diri kita adalah ruh kita dan jasad kita. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Nah Allah di dalam ilmu sifat 20 sudah bersifat dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu artinya sifat yang bersifat dengan sifat diri. Dan itu hanya ada satu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat dengan sifat wujud. Nah jadi dengan sifat wujud berarti Allah itu adalah Tuhan, dan diri Allah Ta'ala adalah zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Itu adalah diri Allah. Sedangkan diri Muhammad itulah nur ilahiyah yang pertama dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nur Muhammad itu yang sebenarnya Nur Muhammad itu hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sudah termasuk adalah alam berdaan sudah. Nur Muhammad itu pun alam juga, tapi alam yang pertama dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber daripada seluruh alam. Nah itu. Jadi harus benar-benar kita menjaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan kita. Sidin kada bahan bayang. Nah, kada ada bayang-bayangnya Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena sidin, jasad sidin dan roh sidin itu tercipta daripada nur ilahiyah tadi.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu diciptakan nur sidin tadi daripada nur ilahiyah tadi, dan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai itu akhirnya dimasukkan ke dalam rahim ibu sidin melalui perkawinan Abah Sidin dengan Mama Sidin, maka yang masuk ke dalam rahim ibu sidin itu bukan air mani seperti kita, tapi adalah nur ilahiyah tadi, nang nur Muhammad yang tercipta daripada nur ilahiyah tadi, nang mula-mula dijadikan Tuhan, itu nang masuk ke dalam sehingga ke dalam rahim itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kita, beliau itu kadang memiliki bayang-bayang seperti kita. Ketika beliau berada di atas gunung, orang di bawah gunung melihat cahaya terang di atas gunung. Lalu cahaya terang itu didatangi siapa? Oh, ternyata Nabi Muhammad. Ketika orang di atas gunung, Nabi di bawah gunung. Di bawah di dataran rendah, orang melihat ada suatu cahaya yang terang. Di malam itu didatangi siapa? Oh, ternyata Rasulullah. Nah, itu bedanya. Ketika Rasulullah berjalan di tengah matahari yang terik, cahaya matahari itu tidak menyampai kepada Sidin. Artinya kosong cahaya matahari itu di arah awak Sidin itu kadang menembus, kadang arah ya ke arah bumi menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh orang-orang fuqaha, Nabi itu ketika berjalan di padang panas diiringi oleh awan. Padahal itu bukan awan nama iringi, tapi apa? Cahaya matahari nang kadang menembus ke bumi nang memintangi awan tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nang ngarannya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad nang sebenarnya Muhammad itu adalah Nabi kita SAW. Adam alaihissalam itu kadada mengaku bahwa Sidin dan Nur Muhammad. Kadada. Sidin hanya mengakui bahwasanya Sidin itu hanyalah tercipta daripada api, air, angin, dan tanah. Dan api, air, dan tanah itu berasal daripada alam. Sidin kadang mengakui bahwasanya diri Sidin itu adalah Nur Muhammad. Apalagi kita hendak mengakui diri kita Nur Muhammad. Diri kita adalah ruh kita dan jasad kita. Itulah diri kita. Dan kita mengenal Allah melalui tadi, bila kita melihat diri kita lemah, berarti nang kuasa adalah Allah Ta'ala. Bila melihat diri kita ini adalah jahil, bodoh, berarti yang berilmu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu pengenalan kita di sini. Nah, pengenalan ini kada kawajuan yang ibaratkan full benar kalau kada diimbangi dengan pengenalan-pengenalan yang lain, seperti kita mengenal dengan ilmu tauhid dan juga mengenal melalui tarekat. Sehingga himpunan daripada pengenalan melalui tarekat, pengenalan melalui tauhidul apa, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat, dan juga pengenalan melalui sifat 20, dan juga pengenalan melalui pengenalan asal kejadian diri kita dan asal mula-mula dijadikan Allah Ta'ala, yaitu nur Nabi kita SAW menjadi satu kesatuan di dalam keilmuan diri kita, sehingga kita tuh kawam menjaga keseimbangan, kada timpang dalam pengenalan kepada Tuhan. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.